paugeran seminar nasional menika kedah mawi 3 pembicara dari minimal 3 provinsi. Sampun rawuh Bapak Parnihadi rumiyin Ketua Umum Harian Republika, pengurus PWI, wartawan senior, mantan Direktur RRI, ugi ingkang nyengkuyung mawi paguyuban Pawitan Diraga menika ingkang suwi masyarakat Ponorogo, Pacitan, Medion, Ngawi. Ugi sakmenika mengelola dompet duapak saking Jakarta. Sakmenika panjenenganipun ugi aktif wonten kegiatan sosial sa-Indonesia menika saking Jakarta. Wakil saking Jawa Timur menika Dr. Rofikatul Karimah SAG MSI. Menika Gagrak Kediri. Menika ugi ngasta wonten Surabaya alumni Universitas Brawijaya. Menika Dr. Vika. Ugi wakil Sekjen ISMI Pusat. Nah, niku ISMI, Ikatan Cendekian Muslim Indonesia. Ingkang mangkili Jawa Tengah Gusti Kanjeng Ratu Wandansari, pengageng Sasana Wilopo Kraton Suraka Diningrat. Kula piyambak makili Ngayogyakarta, Pokoyo Paguyuban Kawula Yogyakarta. Ingkang badhe mbabar sarasean seminar menika, nyuwun sewu Pak Purba Asmara ugi Bapak Mantep Sudarsono ingkang minulya ing Jagatraya. Sekedhik kemawon panjenengan menika ingkang mencegah radikalisme mawi estetika pedalangan. Kanjeng Yono kula aturi suluk jugak pathet barang mangke dipun sambet tembang kuwi apa kuwi menika lajeng dipun pratelakno kalih Pak Parnihadi supados sambet sakmenika dipun suluki supados miraos. Monggo. Cah ning yah ning talaga kadilangit mambang tangpas ulan upamaneka wintang tulya kusumaya sumawur
Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para hadirin nyuwun pangapunten. Kula menawi tiyang Mediun dangu wonten Jakarta. Pramila nyuwun pangapunten bilih basa Jawi kula kirang trep sila. Prayoginipun kula nyuwun idi palilah berbicara dalam bahasa Indonesia. Dari sekian banyak pengalaman saya terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya, saya ingin berbicara sebagai wartawan. Sebagai wartawan, mohon maaf jika wartawan berbicara biasanya tokleh apa adanya. Saya tidak ingin memuji-muji, tapi juga saya tidak ingin menjelek-jelekan, insya Allah. Lalu Yayi Prabu, saya biasa panggil Dr. Polri Yayi Prabu. Lalu saya panggil Mas Mantep tuh Mas juga, karena sering main ketoprak sama saya. Juga Mas Purbo, Mas Purbo mana itu? Di sana. Pernah ini saya kenalkan Mas SBY, Pak SBY, kita pentas mulai dari Sidoarjo kemudian ke Istana. Pertama kali Istana nggak wayang. Gara-gara saya bilang nggak bener Istana ini kalau nggak wayang. Baik. Mohon izin saya memakai jaket dompet duafa. Ini lembaga amil zakat, lembaga dasar Islam. Mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk membantu orang miskin. Monggo, kalau Bapak Ibu tertarik, ada kewajiban kita menurut agama Islam, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, itu kewajiban agama. Lainnya nanti, saya belum ustadz ini. Baik, saya malam ini bersyukur Yayi Prabu dan para moderator yang lain menyaksikan gegap gempitanya kiprah para seniman budaya Karanganyar. Luar biasa, saya sangat bersyukur. Kedua, kekhawatiran saya akan kesulitan suksesi atau regenerasi seniman budayawan terputus, terpatahkan karena adanya adinda-adinda, anak-anak semua yang muda-mudi yang masih aktif ngeleluri budaya Jawa. Dulu saya khawatir bahwa susah kalau ingin jadi bupati banyak orang mau, ingin jadi gubernur banyak orang antri, jadi presiden apalagi. Tapi jadi petani dan jadi seniman susah karena hidupnya susah. Jadi semua itu harus saya sampaikan apa adanya. Lalu tentang tema atau topik seminar malam ini, peranan seni budaya untuk cegah tangkal radikalisme, ya. Sengaja saya minta lagu kuwi opo kuwi. Maksud saya begini. Radikalisme yang melahirkan terorisme itu sama derajatnya bagi saya dengan para koruptor. Jadi sengaja saya pilih lagu ini. Korupsi ini ke teror juga buat orang miskin itu. Diberantas juga. Jadi sama Pak. Mari radikalisme kita berantas, juga koruptor kita cegah. Nah, sekarang kritik saya. Saya menulis, saya wartawan lebih dari 40 tahun. Selama di luar negeri, saya di Jerman Barat 7 tahun, di keliling dunia seringkali. Tapi insya Allah, alhamdulillah, saya tidak kehilangan rasa Jawa saya. Kulon yang Jawi. Tetapi bolehlah saya mengkritik kelemahan implementasi budaya Jawa. Nyuwun pangapunten. Gusti Kanjeng Ratu, nyuwun pangapunten. Begini. Saya heran waktu ada orang menyandang nama Jawa, anak muda kok jadi teroris. Aneh. Budaya Jawa itu adiluhung. Luhur, penuh handap asor, unggah-ungguh, totok romo, kok jadi teroris? Ketemu berapa pasal? Apa? Saya khawatir karena tidak terjadi proses internalisasi, tidak proses pendalaman, cuma kembang lambe, dinyanyikan, dilakukan, tetapi tidak merasuk, tidak dijiwai. Ini masalah kita, sama dengan Pancasila, semua hafal Pancasila, tapi ngelakoni enggak.
namanya jarkoni. Iso ngujar ora iso nglakoni. Mohon maaf saya wartawan. Izinkan saya bicara apa adanya. Lalu tadi Gusti Wirobumi dan saya juga Pak Mantep juga teman-teman saya mengatakan pemerintah wajib hukumnya mendukung upaya pelestarian budaya. Tetapi menurut saya tidak hanya pemerintah, ada 5 pemangku kepentingan untuk pelestarian budaya. Bahasa Inggrisnya stakeholders, bukan stakeholders, pemangku kepentingan. 1 adalah negara, garis miring pemerintah yang memfasilitasi, wajib hukumnya negara yang memfasilitasi. 2, seniman budayawan yang berrekreasi, penting ini. Jangan seniman budayawan tidak berrekreasi, nuntut lu nggak boleh. Maaf, saya juga separuh budayawan. Oke, pemerintah negara yang memberi fasilitas, seniman budayawan dan cendekiawan yang berrekreasi. 3, publik yang mengapresiasi. Publik itu masyarakat, termasuk yang nanggap. Nggak ditanggap repot juga ini. Jadi publik yang diapresiasi. 4, dunia usaha yang memberi donasi, wajib hukumnya, Mas Mantep, ini wajib. Jadi dibangun industri budaya, seni budaya, bisa ini. Ini adalah soft power kita, mohon bahasa Inggris. Ini adalah sesuatu yang benar, tidak dimiliki banyak bangsa di dunia. Industri budaya kita buat. 5 adalah media massa yang wajib mempublikasi. Saya ulangi, negara pemerintah yang memfasilitasi. 2, seniman budayawan cendekiawan yang berkreasi. 3, publik masyarakat yang memberi apresiasi, termasuk nanggap, nonton semua. Oh repot nanggap wayang mahal-mahal, yang nonton sedikit, repot itu. 4, dunia usaha, industri yang memberi donasi, yang memberikan sumbangan-sumbangan. Yang 5, media massa yang memberi publikasi. Mohon maaf, saya pikir berapa lama ini? Sudah habis. Malam ini saya minta RRI Solo. Saya ini mantan Direktur Utama RRI, juga Direktur Utama Antara dan Sekjen BWI dan banyak tempat lain. Saya berharap media massa malam hari ini tergerak. Saya lihat ada adik saya dari Solo Pos, tolong publikasikan. Ini kewajiban Anda. Kata kunci, pelestarian budaya bukan berarti pengawetan. Pelestarian itu termasuk unsurnya pengembangan, bukan pengawetan, tetapi pengembangan. Dengan 5 tadi pemangku kepentingan. Mari kita sama-sama ngeleluri budaya ini. Kembali, saya khawatir banyak orang hafal. Semua lagu-lagu indah, semua itu waler jangan bagus, cuma hanya di bibir, tidak masuk di hati, tidak dilakoni. Inilah problem bangsa ini. Pinter ngomong, pinter ngojahke, ning ora pinter ora gelem nglakoni. Bener, jangan tertawa, betul. Nah, media massa wajib hukumnya menyaring apa adanya ini. Supaya pemerintah mendengar ini. Mendengar. Tapi jangan disalahkan pemerintah saja. Budaya seniman wajib juga berkreasi. Kreasi silakan. Saya mencoba membuktikan, Mas Mantep, Mas Purbo, dan semua dalang-dalang, saya undang ke RRI untuk siaran nasional. Dan Mas Mantep bilang, pinten Mas? Saya tanya, bayarnya? Enggak Mas Farni, idep-idep nyaur utang. Karena semua dalang negeri ini, bayatnya di RRI. Sebelum masuk RRI, syariat nasional RRI, belum diakui sebagai dalang nasional. Gitu Mas Mantep, nggih? Nggih, leres. Baiklah, saya pikir nanti kita dialog lebih lanjut. Saya hanya ingin menyatakan, mari kita sama-sama nyengkuyung pelestarian budaya ini dengan fungsi masing-masing. Saya Parniadi, sebagai seorang wartawan, orang Madiun yang beragama Islam, sangat mencintai kebudayaan. Dan satu lagi, radikalisme muncul karena, maafkan, nilai-nilai tidak dilakoni. Dan saya minta waktu masih kecil, sekolah SD saya orang Madiun, diajarin nembang, diajarin joget. Nembang itu memperhalus perasaan. Itu fungsi seni. Nari melenturkan gerak tubuh. Semua supaya kita menjadi manusia yang berbudaya, yang bermartabat.
Saya orang Islam tapi sangat mencintai budaya Jawa dan budaya nasional serta saya seorang humanis yang mencintai nilai universal. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjing pidal gumuruh saking negeri Wirata kung ingkang palakaswa abra busananira lir surya wedalira saking Jalanidi kapyarsa swaranipun lerembak ing samudra rep pahargyan ing dalu menika dipun sender RRI se-Indonesia. Menika sampun lumampah. Kula minangka pangageng Sasana Wilapa ing Karaton Surakarta Hadiningrat ingkang sepindhah ngaturaken panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang dalu menika makempal wonten dalemipun Ibu Endang Sri Sedep wonten Padepokan Pandansari menawi kula naminipun Wandansari nika saking Wanda. Kalau wau sampun dipun babaraken menapa ingkang dados isi kagungan dalem mulang reh utawi
karyanipun Eyang Pakubono kaping sekawan. Katkala wau kula mirengaken Swarawati nembangaken utawi nglagokaken sedaya menapa ingkang wonten ing serat Wulang Reh. Menawi kula piyambak minangka generasi utawi salah setunggalipun putra dalem Sinuwun Pakubono kaping 12, mestinipun sampun dados tugas kewajiban kula kangge ngreruri lan ngembangaken budaya Jawi ingkang asumber saking Kraton Surakarta Hadiningrat. Wonten dalu menika sesarengan kalian para abdi dalem ingkang nyawiji wonten paguyuban kawula Kraton Surakarta Pang Kabupaten Karanganyar kangge ndudah isi saking ulangan dalem ingkang intinipun kangge ngawekani menapa ingkang sakmenika saweg kita raosaken wontenipun kawontenan ingkang boten jumbuh kalian rasa pangrasanipun tiyang Jawa. Awit menapa ingkang dados ucalan para leluhur dalem, menapa malih ingkang kaserat wonten serat Wulang Reh menika sampun cetha saestu kados pundi tiyang gesang kedah ingkang utaminipun ngajengaken tata krama. Kalau wau Bapak Parni ngendika zaman SD menika diajari nembang. Kalau wau Dr. Purwadi ngaturaken bab tembang gambuh. Menika gambuh nika jaman kula. Mestinipun nggih jaman panjenengan sedaya. Umur-umuranipun ketingalipun sami. Unda-undinipun mboten patos tebih. Gambuh menika dados tembang ingkang wajib kangge para siswa ingkang tasih ngupadi wonten pasinawon utawi sekolah dasar. Namung ketingalipun sakmenika sampun mboten wonten. Malah cengkah saestu kalian kawontenan ingkang pemerintah menika menapa nemenaken supados budi pekerti menika saestu dipun ngertosaken dhateng para nem-neman utaminipun lare-lare